pemimpin akan menemukan ujian yang sesungguhnya, yaitu ujian untuk menang dalam menghadapi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Suharyadi. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pada Institut Setiami. Kali ini saya ingin berbagi mengenai teori kepemimpinan dengan berfokus pada kepemimpinan dengan budaya barat dan kearifan lokal. Menurut pendapat para ahli, kepemimpinan adalah bagaimana kita dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan. Maka akan menarik di sini bagaimana seorang pemimpin dengan gaya tertentu dalam memimpin organisasinya untuk mencapai tujuan. Perbedaan gaya kepemimpinan lebih dilatar belakangi oleh faktor perbedaan budaya, terutama berkaitan dengan masalah regenerasi estafet kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang menjadi perhatian dan kajian secara akademik, yaitu kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan barat yang hal ini diwakili oleh Amerika dan juga Eropa Barat, dan juga gaya kepemimpinan Timur atau Asia yang kali ini diwakili oleh Cina dan Jepang. Kita akan mencoba dalami dari kedua gaya kepemimpinan itu, gaya kepemimpinan mana yang lebih baik dan lebih unggul. Dan coba juga kita akan telaah gaya kepemimpinan di Indonesia, di manakah posisinya, dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia yang mempengaruhi gaya kepemimpinan di Indonesia. Poin pertama, kita lihat gaya kepemimpinan barat. Setidaknya terdapat 5 gaya kepemimpinan yang umum dikembangkan di Amerika Serikat atau Eropa Barat. Yang pertama, gaya direktif, menerapkan pola hubungan kerja arahan dan perintah. Kemudian gaya partisipatif, lebih melibatkan kerjasama setara yang erat antara pimpinan dan sesama pekerja. Dan hal ini berlaku umum di kawasan Eropa. Kemudian gaya pemberdayaan, menekankan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab terhadap bawahan. Gaya karismatik merupakan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari anggota organisasi terhadap dirinya. Yang terakhir adalah gaya selebritas, yaitu gaya kepemimpinan lebih ditujukan kepada para pihak luar atau stakeholder di luar organisasi. Gaya kepemimpinan selebritas yang mengutamakan pencitraan dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Walaupun pada kenyataannya gaya kepemimpinan selebritas ini tidak mencerminkan kapasitas kepemimpinan secara jujur. Poin kedua adalah gaya kepemimpinan Timur atau Asia yang diwakili oleh Cina dan Jepang. Ketika dunia barat sedang dilanda krisis kepemimpinan dengan runtuhnya perusahaan raksasa dan bahkan perekonomian raksasa, muncullah pemikiran akan perlunya pendekatan lain agar dunia ini dikelola dengan cara pandang yang lain. Pemikir Timur mulai menunjukkan kesungguhannya dalam mengekspos pemikiran kepemimpinan Timur di dunia barat. Pemikir barat mulai melihat pentingnya mempelajari gaya kepemimpinan Timur yang sudah terbukti mampu melahirkan karya fisik yang monumental seperti tembok Cina dan Candi Borobudur di zaman lampau, serta perusahaan raksasa dari Timur yang pada saat ini menjadi penopang sehingga krisis ekonomi global tidak menghancurkan seluruh tatanan ekonomi. Inilah yang disebut sebagai keajaiban gaya kepemimpinan Timur yang perlu diungkap dan dibuka lebar untuk dunia. Sudah saatnya prinsip kekeluargaan gaya Timur menjadi virus kepemimpinan baru, kepemimpinan yang berfokus pada manusia seutuhnya untuk mencapai kemakmuran material, bukan sebaliknya. Mari kita urai aspek positif dan negatif dari gaya kepemimpinan Barat dan Timur. Dari gaya kepemimpinan Barat, terutama pada Amerika Serikat dan Eropa Barat, aspek positifnya kita lihat bahwa kepemimpinan ini sangat efisien, disiplin, sadar akan waktu, dan penghormatan terhadap inisiatif individu. Sedangkan aspek negatifnya, manusia diperlakukan seperti mesin dan masyarakatnya sangat konsumtif. Kemudian tipe kepemimpinan Jepang. Aspek positif kita lihat di sini soliditas terhadap kelompok dan perusahaan yang tinggi, dedikasi, kesetiaan,
dan penghormatan terhadap yang lebih senior. Kemudian aspek negatifnya, kita lihat gaya kepemimpinan ini sangat oportunis, kemudian diperbudak oleh keperluan ekonomi, sangat tertutup dan cenderung agak angkuh. Gaya kepemimpinan Cina, aspek positifnya kita lihat bahwa gaya ini sangat memegang teguh janji, ulet, tekun, hormat, dan soliditas kepada kelompok. Sedangkan aspek negatifnya kita lihat kepemimpinan gaya Cina itu cenderung pelit, menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan, tertutup, dan juga sangat materialistis. Dari pemaparan aspek positif dan negatif kepemimpinan Barat dan Timur, di manakah sebenarnya letak posisi gaya kepemimpinan Indonesia? Umumnya organisasi bisnis Indonesia dinilai bersifat rutin, formalistik, kurang tersentralisasi, kurang berkomunikasi secara lugas, umumnya lebih dikoordinasi melalui rencana daripada saling menyesuaikan ataupun umpan balik, namun tidak seluruhnya birokratis. Kita lihat juga bagaimana kearifan lokal, yaitu spirit lokal yang dipadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah berpengaruh terhadap wajah kepemimpinan di Indonesia. Negara Indonesia didirikan oleh para pemimpin yang telah mensarikan kearifan lokal Indonesia, yaitu Pancasila. Sehingga Pancasila seharusnya mempengaruhi gaya kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan Pancasila adalah suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan Indonesia. Sehingga dalam kepemimpinan Pancasila menonjolkan dua unsur, yaitu rasionalitas dan semangat kekeluargaan. Pancasila dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang dijiwai Pancasila, disemangati oleh azas kekeluargaan, memancarkan wibawa, serta menumbuhkan daya mampu untuk membawa serta masyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai moral Pancasila sebagai sumber kepemimpinan dapat kita lihat dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, iman dan takwa. Sila kedua, tentang hak-hak dan kewajiban asasi, toleransi, kemanusiaan, dan kerjasama. Sila ketiga, tentang persatuan, kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kita lihat musyawarah, mufakat, dan melaksanakan putusan. Dan sila terakhir, gotong royong, familiar, dan damai. Tiga asas yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang menjadi ajaran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dan pada akhirnya dijadikan prinsip utama kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, Ingarso Sing Tulodo, di depan memberikan teladan. Pemimpin yang baik adalah orang yang berani berjalan di depan untuk menjadi ujung tombak dan tameng, perisai di arena perjuangan untuk menghadapi segala rintangan dan bahaya dan merintis segala macam usaha. Dalam situasi negara darurat kesehatan seperti pandemi virus COVID-19 ini, maka pemimpin sejati harus muncul. Pemimpin harus hadir dan berada di depan ketika negara dalam keadaan gawat. Dia harus maju, membawa gagasan yang dapat meyakinkan dan diikuti oleh rakyat, sehingga negara dapat keluar dari krisis. Yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso, atau di tengah membangun motivasi dan kemauan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau terjun di tengah-tengah anak buahnya, merasa senasib sepenanggungan, sanggup menggugah dan membangkitkan gairah serta motivasi kerja, semangat tempur, juang, dan etik kerja yang tinggi. Yang terakhir, Tuturi Handayani. Pada saat yang tepat, pemimpin juga harus sanggup berdiri di belakang anak buahnya. Hal ini bukan berarti bahwa dengan kecut hati, pemimpin bersembunyi di belakang pengikutnya dan mengekor di balik kekuatan dan kesuksesan anak buahnya. Akan tetapi, harus diartikan bahwa pemimpin memberikan dorongan dan kebebasan agar bawahannya mau memprakarsa, berani berinisiatif, dan memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan berkarya dan tidak tergantung atas perintah atasan. Dari poin-poin yang disampaikan dapat kita lihat, masing-masing gaya kepemimpinan mempunyai aspek positif dan negatifnya.
Pemimpin yang cerdas akan dapat mengadopsi gaya kepemimpinan yang paling cocok dengan organisasinya dan dapat menyederhanakan situasi yang sulit untuk mempermudah anggota organisasinya menyelesaikan berbagai masalah. Seringkali pemimpin berada dalam situasi yang sulit, sehingga saat itulah pemimpin akan menemukan ujian yang sesungguhnya, yaitu ujian untuk menang dalam menghadapi tantangan. Tantangan kepemimpinan adalah untuk menjadi kuat tapi tidak kasar, bersikap baik tapi tidak lemah, berani tapi tidak menjadi pengganggu, menjadi bijaksana tapi tidak malas, rendah hati tapi tidak malu-malu, bangga tapi tidak sombong, memiliki humor tetapi tanpa kebodohan. Kata-kata dari Jim Rohn, pengusaha, penulis, dan pembicara motivasi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.